Perjalanan Ustadz Jeffrey meniti panggung dakwah sungguh menjadi kenangan di hati setiap jemaahnya. Itulah yang membuat dirinya menjadi dai, idola begitu banyak orang. Setidaknya hingga hari ke-7, pengajian yang digelar di rumahnya selalu penuh oleh jemaah. Setiap hari bukannya berkurang, malah semakin membludak. Apalagi jelang 7 harian kemarin, orang-orang yang terus berdatangan ke kediaman UJ saat tahlilan adalah bagian dari bukti luasnya pergaulan Ustadz berusia 40 tahun itu. Tidak hanya kalangan umum, para selebriti juga masih terus berdatangan. Syahrul Gunawan dan Ussy Sulistiawati diantaranya. Ibadah kita, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Juga ada teman-teman kiai para asal. Terima kasih atas kehadiran para wanita ini bernama Ustadz Jeffrey Bupani di Haji Ismail Modal. Wah, jamaah tetap semakin ngebludak. Iya, semua merasa kaget. Terus juga ini barusan yang dari Bogor juga ziarah dulu ke makam Uja jam 8 malam. Biasanya kan orang kalau ziarah ke kuburan kan kalau malam takut ya. Ini mah enggak, jam 8 malam dia ke sana, terus dia kemari. Begitu. Yang dari Serpong juga. Terus banyak yang lain-lain. Sampai nggak bisa nyebutin saking kebanyakan. Belum dari daerah timur sana, Kalimantan, terus Surabaya, sampai ke Irian. Iya, belum luar negeri. Kami sangat bangga, yang sangat luar biasa. Tidak ada taraknya dengan orang-orang yang jamaah itu hadir ke tempat acara almarhum. Dari mana-mana, bahkan mereka datang ke Umi, bilang ada yang dari Batam, dari Riau, dan segala-galanya. Itu Umi udah bukan main lah, sangat gembira. Mudah-mudahan yang pada hadir dari manapun, Allah berikan pahala tentunya, keberkahan, dan juga mau minta maaf kalau memang banyak kekurangan di dalam acara saat ini. Alhamdulillah gitu ya, senang gitu dengan banyaknya yang hadir ya, banyak ulama-ulama besar, ada Pak Din Samsudin juga, lalu ada Bapak Menteri Agama, banyak sekali lah ustazah-ustazah yang nggak bisa disebut satu-satu, dan semua masyarakat dari penjuru Indonesia ya, ada yang dari Maluku, ada yang dari Jambi, banyak sekali yang dari Solo. Jadi sekadar datang hanya pengen mengucapkan berduka cita, dan itu sudah lepas sebuah doa yang luar biasa. Senang. Benar yang orang-orang bilang, lihat aja sampai sekarang pun juga orang yang mendoakan juga belum berkurang, malah makin banyak. Kalau aku pun dan semuanya juga pasti banyak yang ngerasa kehilangan. Ya semoga sekarang beliau udah tenang, mendapatkan tempat yang paling layak. Jauh, gitu saya juga nggak nyangka kok Udi datang, saya cuma broadcast aja gitu ya, cuma beliau gitu ya yang mau datang gitu. Saya sampai Masya Allah gitu ya. Terus waktu itu pernah juga ya sekali ya kita sampai ke Sorong bareng-bareng sama beliau. Kalau dengan UJ itu nggak berasa kita tuh lagi sama ulama, lagi sama ustadz gitu ya. Satu hal yang saya ingat dari UJ itu apa ya, beliau tuh apa adanya dan menghargai siapapun yang mengundang. Dan rupanya tak hanya di kediaman almarhum yang ramai tak henti jemaah berdatangan. Di makam Ustadz gaul ini pun di Karet Bifak, Jakarta Pusat juga ramai peziarah hingga malam hari. Walau hujan mengguyur Jakarta hingga tengah malam jelang 7 harian.
dari Kuningan, Cirebon. Dari Kuningan, Cirebon. Di sini saya niat untuk ziarah ya. Karena saya niat ziarah, mungkin niat ibadah. Mudah-mudahan niat baiknya saya dan mendoakan Ustadz Jeffrey, saya bisa mencontohkan kebaikan almarhum. Walaupun hambatan apa aja, kita niat ibadah jangan merasa terhalang gitu, Mbak. Oke, ini sekarang Insya Allah sekarang jam 8, alhamdulillah masih ada aja mungkin ya. Ini buah jawaban. Jam 8 malam ya. Alhamdulillah mungkin ini buah jawaban dari kebaikan beliau. Dari Bogor, Cisarua, Puncak. Ya, kita niat dari rumah khusus pengen ziarah ke sini biarpun kita nggak ketemu langsung. Tapi ya gimana ya? Pengen banget ke sini tuh biarpun kita tadi sempat nyasar keliling-keliling, tapi tetap kita pengen harus ke sini. Kagum lah gitu Mbak, orangnya gimana gitu. Ada di setiap hati manusia. Membludaknya para peziarah yang terus mengalir ke Pusara UJ atas saran dari warga setempat membuat pemerintah daerah DKI Jakarta berinisiatif memberi pagar untuk makam tersebut. Ini adalah bentuk penghargaan kepada UJ yang memiliki begitu banyak penggemar. Menurut Gubernur DKI Joko Widodo, pembahasan soal itu masih dilakukan oleh jajarannya. Ya, masih dalam proses karena memang banyak keinginan-keinginan dari masyarakat untuk melakukan itu. Kalau saya memang masyarakat ingin, masyarakat menghendaki, masyarakat meminta, ya saya kira nggak ada masalah buat kami. Ya kan kalau jadi cagar budaya kan ada tahapan-tahapannya. Saya kira itu masih agak panjang lah. Yang paling penting permintaan-permintaan dari masyarakat itu bisa kita penuhi. Belum, saya masih mengumpulkan dulu lah, semua data, semua yang berkaitan dengan itu belum. Ya udah, tapi dari jamaah ya nggak langsung dari Pak Jokowi ya. Ini sih setuju aja. Yang penting ya istilahnya dilestarikan lah. Cuman jangan zaman nanti datang ke makam UJ itu jadi kayak ke dukun atau gimana gitu. Itu kan musyrik. Untuk berdoa silakan. Saya setuju untuk dicagar budayakan UJ. Orang-orang masih terus mengalir setiap malam saat digelar tahlilan di rumah UJ. Pemandangan yang sama terjadi setiap hari di pusaranya. Pemandangan itu tentu saja menggambar kebesaran namanya sebagai seorang pendakwah. Tapi di luar semua itu, benarkah pihak keluarga akan segera menggelar lelang barang-barang peninggalan UJ? Benarkah pula motor gede yang digunakan UJ saat kecelakaan juga akan dilelang? Mengapa untuk meneruskan cita-cita Ustadz Jeffrey membangun pesantren harus melelang barang-barang kesukaannya? Kepergian UJ yang mendadak dalam drama kecelakaan maut memang meninggalkan banyak kisah. Salah satu yang paling penting adalah kisah tentang cita-citanya untuk membangun pesantren. Lalu benarkah untuk mewujudkan cita-citanya itu, keluarga besarnya ingin melelang barang-barang kesayangannya termasuk motor besarnya? Benarkah pula untuk biaya anak-anak UJ akan ditanggung oleh para ustadz sahabat UJ?